Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Igor Christoph di Berita Pakuan yang menyajikan berita terbaru dan menarik. Berita pertama, pada hari Rabu 9 Juli 2014 telah dilaksanakan pemilihan umum Capres dan Cawapres periode 2014 sampai dengan 2019 yang serentak di seluruh Indonesia. Untuk liputan lebih jelasnya, mari kita beralih ke Saudara Zen yang sedang berada di salah satu TPS di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Sumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Ya pemirsa, saya berada di TPS nomor 17 RT 2 RW 5 Kelurahan Ciriung, Kabupaten Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nah, baru saja tadi dilaksanakannya ikrar janji dari panitia TPS nomor 17. Nah, sekarang sedang diadakannya pemeriksaan kotak suara yang bisa Anda lihat di belakang saya. Dan suasana di sini masih sepi. Padahal sekarang sudah pukul 7 pagi. Adapun sebelum melakukan pemilihan umum, para panitia melakukan pemeriksaan lanjut surat suara dan penghitungan ulang surat suara. Dan inilah surat suara yang harus kita coblos yang akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Panggilan. Kayaknya sih salam dua jari. Untuk lebih maju, untuk lebih Indonesia mandiri, tidak tergantung kepada negara lain, untuk memajukan masyarakat, terutama yang di daerah pedesaan, untuk lebih mengenal siapa sosok-sosok yang ada di pemerintahan. Jangan hanya cuma mendengar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semakin siang warga RT 0205 semakin memadati TPS 17 dan mereka mulai menukarkan surat undangan untuk mendaftarkan diri pada pemilihan 2014-2019. Antusias warga cukup tinggi dan acara berjalan secara kondusif. Demikianlah proses dari pemilihan umum Capres dan Cawapres periode 2014-2019. Nah, bagi Anda yang cukup umur dan memiliki hak pilih, gunakan hak pilih Anda untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Saya Jen Wahyu Rifadan melaporkan dari Ciriung, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Berita selanjutnya masih tentang pemilu 2014. Tadi kita sudah melihat proses berjalannya pemilu di salah satu TPS di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Boleh ya? Nomor 2. Di sini sekarang memang sedang diadakan penghitungan suara Capres dan Cawapres 2014 di TPS 7 Ciriung, Cibinong, Bogor. Di TPS 17 ini sudah dilaksanakan pemungutan suara. Dari 296 surat suara, kandidat Prabowo Hatta unggul dari kandidat Jokowi JK. Dan 7 surat suara sudah dinyatakan tidak sah. Untuk lebih lanjut, mari kita wawancari Ibu Panitianya. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana pendapat Ibu tentang berjalannya pemilu tahun ini? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2014
pemilihan presiden berjalan lancar untuk di TPS 17 yang di lokasi Sukuandi RT 2 RW 05 Kelurahan Ciriung. Sukses semuanya, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Kita demokrasi sangat terbuka dan tidak membela siapa ke-1 dan ke-1, karena kita sebagai panitia harus tidak memihak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua siapapun yang menang itu adalah jadi pemimpin kita untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya di sini DPT tetap yaitu 331 ditambah dengan KTP 23, jadi jumlahnya 354 jumlah pemilih. Dinyatakan yang tidak memilih itu ya memang mungkin itu hak asasi ya yang datang berduyun-duyun yang membawa KTP, khususnya di warga RT 02 itu sangat antusias karena mereka walaupun tidak memasuk dalam DPT tetap, tapi Ibu rasa memang mereka merasakan ingin mempunyai pemimpin untuk masa depan 5 tahun yang akan datang. Semoga yang menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang bisa membawai kemajuan rakyat demi rakyat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dan dijalankan oleh pemimpin kita yang akan datang di 2014 ini ke depannya lebih baik daripada yang tahun yang lalu. Terima kasih, Bu. Ya, sekian liputan pemilu Capres Cawapres 2014. Saya Zen Wahyu, Bogor, melaporkan. Berita selanjutnya, siapa bilang hiburan harus selalu mengeluarkan uang yang banyak? Di Cikaret Ciapus, Kabupaten Bogor, pasar malam menjadi salah satu alternatif hiburan yang seru dan murah. Berikut liputannya. Pekan Raya Lebaran, atau bisa dikenal dengan pasar malam, menawarkan berbagai macam hiburan mulai dari makanan, baju-baju, aksesoris, sampai dengan wahana permainan yang menarik bagi anak-anak maupun dewasa dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu mainan yang paling diminati adalah permainan kora-kora. Dengan harga Rp7.000, kita sudah dapat menikmati wahana permainan yang cukup menantang ini. Kelihatannya seru ya. Mari kita tanya salah seorang pelanggannya. Gimana Mas? Kesan-kesannya Mas naik ini? Seru banget Mas. Terus Murah, tapi puas, benar-benar udah kayak di tempat hiburan yang udah ada, maksudnya yang lebih mahal daripada ini. Terus mau lagi nggak naik ini? Soalnya sih kayaknya cukup sekali ya, ini aja, karena benar-benar ekstrim banget Mas. Selain menyediakan wahana mainan, di sini juga terdapat berbagai macam jajanan khas dan harganya terjangkau. Dan juga tersedia stand-stand yang menjual baju, sepatu, aksesoris, hingga kebutuhan lainnya dengan harga yang terjangkau. Apakah Anda tertarik mengunjungi pasar malam? Saya Zen Wahyu Rifaris Ramadan, Bogor, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Igor Kristof dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di episode Berita Pakuan lainnya.